البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafizahullahu taala. Masih di muka surat 68, Ar-Rabi' fi ibdalil mim. Yang keempat dari penukaran adalah penukaran mim. Baik. Maksudnya adalah sesuatu dirubah menjadi mim. Bukan mim dirubah jadi yang lain, tapi seperti yang di atas-atas itu. Yang disebut ini justru sebagai hasil akhirnya. I'lam annal mima tubdalu minal wawi wan nun. Ketahuilah bahwasanya mim itu hasil perubahan dari wawu dan nun. Yaitu apa? Ada pola yang seperti ini. Fatu badalu minal wawi wujuban. Dia wajib untuk dirubah dari wawu. Jadi wawu wajib dirubah jadi mim. Pada apa? Fi famin. Famun yaitu apa? Mulut. Berubah jadi apa? Yaitu bukan berubah, yaitu apa? Semula fu. Ketika asmaul khamsah itu fu, kemudian jadi apa? Famun, famuka. Baik, illam yudhaf ila zahirin au mutmar. Apabila lafadz fu tadi tidak diidhafahkan, tidak disandarkan kepada isim zahir atau isim mutmar. Id asluhu fawahun. Asalnya adalah fawahun. Lalu jadi apa? Fu itu. Bidalili taksirihi ala afwah. Dengan dalil apa? Jamak taksirnya itu afwah. Fu jadi afwahun, afwahihim. Kalau dalam surat Yasin dan surat-surat yang lain itu. Wa taksir yaruddul asma'a ila usuliha. Ini ketentuan yang bagus. Jamak taksir itu akan mengembalikan isim kepada asalnya. Kalau kita ingin tahu asalnya apa sih? Oh, asalnya begini. Tahulah kita bahwasanya apa? Yaitu asalnya begini. Dari mana kita tahu itu jamaknya seperti ini? Oh, ternyata demikian. Sehingga kita tahu, oh memang asalnya ini. Buktinya ketika di jamak taksir memang itulah huruf-huruf yang muncul. Tayyib. Fahadaful ha. Lalu para ulama menghapus hak. Semula apa? Fawahun. Haknya dihapus jadi fawa. Li khafaiha, karena seringnya hak itu memang sering hilang kalau di belakang. Seperti apa? Misalkan apa? Seperti sima. Semula adalah apa? Simatun. Demikian pula apa itu? Sanahun. Asalnya sanahun. Jadi apa? Sanahun. Haknya sering apa? Hilang, terhapus. Nah, pola-pola yang seperti itu. Tatkala hak itu sering terhapus, maka di sini juga terhapus. Takhfifan, untuk diringankan. Fasara fawun semula. Kemudian jadi apa? Jadi fu. Fuka. Summa abdalul mima minal wawu. Lalu mereka menukar wawu menjadi mim. Likauniha min makhrajiha, karena mim itu satu makhraj dengan wawu, yaitu apa? Huruf syafawi. Mim dengan wawu itu huruf yang mayoritas bekerja di situ apa? Bibirnya, bibir atas, bibir bawah. Baik. Fu, famun, wawu dengan mim. Itu adalah huruf syafawi. Makhrajnya itu memang apa? Berdekatan atau bahkan masih satu makhraj memang, maka digantikan. Fa in udhifa famun, kemudian apabila famun itu diidhofahkan, ruji'a bil mim ila asliha, mimnya dikembalikan kepada asalnya, wa huwa al wawu. Tayyib. Faqil fuka. Tayyib. Kalau sendirian famun, kalau tidak digandengkan. Kalau digandengkan jadi apa? Fuka. Tayyib. Fu zaidin. Li'annal idhofah tarji'ul asma'a ila usuliha. Karena idhofah akan mengembalikan isim-isim kepada asalnya. Wa rubama baqiyal ibdal.
namun terkadang juga penukarannya itu masih tersisa, masih ada sisa. Seperti hadis la khulufu famis shaim, benar-benar bau mulut orang yang berpuasa. Tadi ketentuannya apa? Famun itu boleh ditulis fa dengan mim apabila bersendirian, tidak disandarkan kepada isim zahir atau isim dhamir. Sekarang ternyata Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah, menetapkan fa dengan mim itu kekal walaupun disandarkan pada isim dhahir yaitu as-shaim. Berarti boleh saja fus shaim, boleh famus shaim, boleh. Tapi ini terkadang saja, seringkali adalah berubah jadi fu, fuka, fu zaidin, afwahuhum. Seringnya mimnya itu tidak kekal. Waktu ba'dalul mimu minan nun. Sekarang yang berikutnya, nun itu berubah menjadi mim lafdzan la khatton, secara lafadz bukan secara penulisan, bisyartoin, dengan dua syarat. Al awal, syarat pertama, an tuskanan nun, nunnya disukun pada apa? Nanti ada nggak? Oh ya, ada di situ pada pola iklab nanti itu. Wasani an taliyahal ba, setelahnya adalah ba, ya nun sukun atau apa? Tanwin bertemu ba. Sawaun kanatin nunu wal ba'u fi kalimah, sama saja nun dan ba-nya itu dalam satu kata, nahwu imba'asa, bangkit atau terbangkitkan. Tulisannya pakai nun tapi cara bacanya pakai mim, imba'asa. Dan ini yang betul, ini pendapat jumhur, yaitu apa? Betul-betul memang dirubah jadi mim. Dan inilah pelajaran tajwid yang betul, didukung dengan apa? Pelajaran shorof. Dan shorof seringkali apa? Berteman dengan tajwid. Betul-betul apa? Nun dirubah menjadi mim. Tidak seperti pendapat yang justru orang sekarang pakai. Padahal ini pendapat sedikit sekali. Justru yang jumhur dulu itu betul-betul nunnya berubah jadi mim. Mim ba'di. Seperti ini, imba'asa. Amfi kalimatain, atau dalam dua kata, nahwu memba'asana. Kalau sekarang kebanyakan para qurra memakai cara yang susah, yaitu apa? Tidak betul-betul mim, tidak betul-betul bibir atas dan bibir bawah berjumpa, tapi dipisahkan dengan pemisahan yang dekat sekali, senipis kertas katanya. Ini takalluf, min ba'di, bukan betul-betul mim, tapi apa? Bibir tidak boleh saling jumpa, tapi tidak boleh dipisah jauh-jauh, dipisah jarak apa? Satu apa itu? Senipis kertas, mungkin hanya beberapa mili ke beberapa nano. Ini takalluf dan memberat-beratkan. Sementara asal bahasa Arab itu adalah keringanan, bukan malah menyusahkan. Makanya banyak yang gagal ketika belajar tajwid masuk dalam bab iqlab menurut apa? Teori yang sekarang banyak dipakai padahal menyelisihi jumhur mutaqaddimin. Ketika apa? Muridnya susah untuk mendekatkan bibir atas dan bibir bawah tanpa berjumpa, tanpa berkumpul, tanpa saling menempel. Gurunya akan mengatakan salah, engkau tak pandai. Padahal itu susah sekali. Padahal apa? Sebenarnya senang aja, mim ba'di, betul-betul ini iqlab, qalb, yaitu apa? Nun dirubah jadi mim, mim ba'di. Ya, sementara apa? Jumhur sekarang pakai cara yang susah. Jumhur sekarang, bukan jumhur mutaqaddimin. Tidak boleh melekat tapi dekat. Dipisahkan jarak satu kertas katanya. Kalau katanya apa dalilnya? Nggak ada dalil. Mana dalilnya? Mutaqaddimin dari apa? Dari orang Arab juga mana yang menunjukkan itu? Tak ada. Tayyib. Min ba'di. Susah sekali itu. Itu takalluf dan memberat-beratkan. Agama ini ringan. Nah itu susah kalau orangnya tak punya gigi juga. Kata beliau sekarang khotimah, penutup dari bab ibdal. Wa hasilu ma dzukira fi hadzal bab, akni babal ibdal. Kesimpulan dari yang disebutkan pada bab ini yang saya maksudkan adalah bab ibdal, annal ha tubdalu minat ta fil waqaf. Hak itu hasil perubahan dari tak pada wakaf. Seperti apa? Syajaratun.
Kalau diwakafkan jadi apa? Syajaroh. Nah, taknya berubah jadi hak, syajaroh dalam pembacaan. Kalau hurufnya tetap ada apa? Ada tak marbutoh, ada titik duanya juga. Demikian pula misalkan apa? Warokotun, jadi warokoh. Wa annal wawa wal alifa wal ya'a wal hamzah. Sementara 4 huruf ini, wawu, alif, ya, dan hamzah, tubdalu kullu wahidin minal ukhra. Masing-masingnya itu ditukar dari yang lain. Wa tahtaha isnata asyrata suratan. Di bawah pembahasan ini ada 12 bentuk. Semuanya alhamdulillah sudah diajarkan sedikit demi sedikit. Walaupun kita tidak hafal, tapi nggak apa, diulang-ulang, dan lama-lama kalau sering kita baca kitab apapun bahasa Arab, insya Allah lama-lama kita tahu, oh inilah contohnya, oh seperti ini polanya, oh ini hasilnya. Tapi demikian pula dalam Quran. Kata beliau, wa tubdalul mimu minal wawi wan nun. Mim itu hasil perubahan dari wawu dan nun. Wa tubdalu ta'u minal wawi wal ya. Ta itu hasil perubahan dari wawu dan ya. Wa tubdalu ta minat ta. Ta hasil perubahan dari ta. Ini juga semuanya sudah diajarkan. Tinggal apa? Kita ulang-ulang sendiri. Wa tubdalu dalu minat ta aidon. Dal hasil perubahan dari ta juga. Wangdzuril jadwal. Sila lihat jadwal. Jadwal itu mungkin semacam skema itu ya, atau apa istilahnya itu, tabel. Fi risalatil madkhal, dalam risalah al-madkhal ini sudah kita lewati. Fa innahu jama'a aksara dzalik, karena dia telah mengumpulkan mayoritas dari masalah ini. Wa mimma lam nadkurhu huna, termasuk yang tidak kami sebutkan huna di sana di dalam madkhal adalah apa? Ibdalul mimi minal wawu. Diajarkan di sini. Perubahan mim dari wawu. Baik. Wa ba'dul masail allati tatafarra'u ala ma taqaddam, dan beberapa permasalahan yang tercabangkan dari pelajaran yang terdahulu. Wa tastati'u akhi at-talibu, dan saudaraku seorang pelajar, akhi yaitu ya akhi berarti at-talibu. Wahai saudaraku pelajar, engkau akan mampu antudhifaha fi mawadhi'iha minal jadwal, untuk menggabungkannya pada tempat-tempatnya dari jadwal yang pernah saya sebutkan itu. Wallahul muwafiq. Wa bihadza nakunu qad intahaina min darsil muhim. Dan dengan ini kita telah selesai dari pelajaran min hadzal darsil muhim, dari pelajaran yang penting ini. Wa yalihi darsun naql. Dia akan disusuli dengan pelajaran tentang an-naql, pemindahan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.